warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'um bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Beli Yogyakarta. Bela Yogyakarta. Ya, ini bid'ah yang baik ya. Beli Yogyakarta. Kita tempatnya di Yogyakarta. Jadi nyun sewu Pak Epi, saya berdiri di depan. Saya teringat kapan hari itu di WA, di grup WA saya, di grup ketua DPW, ada teman ketua Malang itu mengirimkan random acaranya Silatnas. Saya baca, lah kok ada nama saya jadi host moderator. Jadi sama saya seperti Mas Kiki Mangrove, bahwa saya ini baru pertama kali menjadi host, apalagi sebesar ini. Jadi nyun sewu, saya ada di depan. Saya biasanya itu menjadi hostnya meeting Zoom. Gampang sekali, cuman buka, ya operator sajalah. Ternyata ya diberi amanah. Jadi saya akhirnya mengiyakan, dijabri sama Pak Muklis, apalagi presidennya presiden, ya Pak Muklis ya. Insya Allah siap mengambil tanggung jawab menjadi hostnya di diskusi kebangsaan. Baik, tidak terlalu lama karena waktunya ini hanya kurang lebih 1 jam. Ada 4 narasumber, yang mana ini adalah lembaga-lembaga yang inisiasinya itu berasal dari IIBF. Ada 4 lembaga, yaitu dari Pay Forward dulu, kemudian yang kedua Dana Wakaf, Dakaf, yang ketiga Ekonas, yang keempat adalah MBBI. Semuanya lahir dari organisasi IIBF semuanya. Jadi saya persilakan kepada narasumber, kita sambut kepada Mas Ahmad Yuli. Mas Ahmad Yuli, saya persilakan, kita beri aplaus. Ya. Panitia kursinya kurang 3. Nggih, teman Mas Yuli. Monggo Mas Yuli. Yang kedua adalah Dana Wakaf. Kita beri aplaus kepada Bapak Arsanto Adi. Pak Arsanto? Ya, silakan. Pak Arsanto adalah ketua dari Dana Wakaf IIBF. Yang ketiga adalah Ekonas. Kita sambut kepada Gus Hariri. Waktu dan tempat saya silakan Gus. Ini biasa dipanggil Gus atau Kiai. Beliau pernah salim loh. Pernah salim sama Syekh ya. Syekh Muhammad ya. Ya, bangga Gus. Yang keempat, kita panggil kepada Koordinator Nasional MBBI, kepada Bapak Andi Wibawa. Kita beri aplaus yang panjang. Bapak Andi Wibawa. Oh ya. Oke. Nah, ini kita sudah ada 4 institusi bikinan yang lahir dari IIBF. Yang pertama adalah Pay Forward. Kepada Mas Yuli, saya persilakan untuk mempresentasikan, Mas Yuli, apa sih Pay Forward itu, kemudian bidang garapnya apa saja yang selama ini dikerjakan oleh Pay Forward. Waktunya singkat, 12 menit, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Mas Yuli. Bisa berdiri, enggak apa-apa Mas Yuli. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Sebelum kami menyampaikan presentasi, kami persilahkan untuk operator memutarkan sedikit 2 menit video portofolio apa yang sudah dikerjakan oleh Pay Forward selama ini. Dipersilahkan.
saja terjadi gempa di Sembalun. Gunung di situ sedang longsor. Gunungnya longsor. Teman-teman cari tempat yang aman. Teman-teman cari tempat yang aman. Cari posisi yang aman. Gunung longsor, gunungnya longsor. Pasukan cari tempat yang aman. Gunungnya longsor. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Jadi kesempatan pertama untuk kami menyampaikan bahwa teman-teman harus ridho ya, harus ridho bahwa kosakata bahasa Inggris itu banyak sekali di IBF, Pak. Dan ini ditambah satu lagi kosakata bahasa Inggris pay forward, Pak. Yang sampai sekarang kami masih kesulitan menyebutnya, Pak Epi. Saya masih lumayan pay forward ya. Kalau sudah sampai Sultan Jogja jadinya pivot, Pak. For-nya hilang. Jadi nama ini memang namanya given ya, given dari Pak Presiden. Kami terima sudah matang namanya pay forward, yang konon ini terinspirasi dari sebuah film yang sangat keren ya, yang berjudul Pay It Forward, yang mengisahkan tentang kisah seorang anak kecil yang memiliki proyek kebaikan, di mana kebaikan itu tuh kemudian membuat kebaikan berikutnya dan berikutnya. Mungkin itu harapan dari Pak Presiden agar pivot ini bisa menjadi wasilah untuk membuat kebaikan yang eksponensial, Pak ya. Aplaus untuk Bapak Presiden kita yang sudah memberikan inspirasi. Jadi dulu saya ingat pada tahun 2007 awal IBF membuat dua organisasi otonom, Pak, yang namanya IBF Pay Forward dan IBF Brigade. Pay Forward itu untuk fundraising, kemudian Brigade ini yang melaksanakan. Di perjalanannya Brigade ini belum maksimal, sehingga bisa teman-teman lihat ya, kita itu kalau melakukan kegiatan itu selalu menggandeng organisasi lain, bisa RZ, bisa ACT, bisa hampir semua ya, kita bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah punya lembaga yaitu MBBI yang nanti insya Allah akan menjadi kepanjangan tangan di mana kita akan menyalurkan apa yang kita dapatkan di Pay Forward. Pagi hari ini kami ingin menyampaikan 5 menit mungkin ya, konsep yang ingin kita sampaikan tentang transformasi Pay Forward, di mana yang dulu kita kerjakan dengan volunteer saja, insya Allah akan kita kerjakan dengan lebih profesional. Yang dulu itu konsepnya zero saldo, Pak. Jadi selalu ada bencana, kita penggalangan, harus habis saldonya, insya Allah ke depan akan lebih kita profesionalkan. Jadi ini judulnya ada transformasi Pay Forward. Yang pertama, ini data, Pak, data peta lembaga fundraising di Indonesia tahun 2020 yang disampaikan oleh Institut Fundraising Indonesia, di mana banyak sekali ternyata fundraising bermacam jenisnya. Ada zakat terbaik, infak terbaik dan sebagainya. Yang kemudian berikutnya, Pak, ya, ada fundraising program pendidikan terbaik, fundraising program anti korupsi terbaik dan sebagainya. Yang intinya adalah IBF Pay Forward ingin mengambil ceruk, mengambil celah di titik yang belum ada di dalam daftar ini, Pak. Ya. Berikutnya, jadi inilah visi dan misi Pay Forward.
yaitu ingin menjadi lembaga fundraising pemberdayaan ekonomi terbaik di Indonesia. Hingga dengan adanya visi ini, kami memiliki misi, kami harus menjadi lembaga yang terdepan, yang profesional dan transparan dalam manajemen fundraising. Juga kami akan melakukan pemberdayaan dengan meningkatkan kualitas karakter dan ekonomi. Jadi ini adalah visi dan misi Pay It Forward yang ingin kita capai. Gitu ya. Berikutnya, next Pak. Kemudian wilayah perjuangan Pay It Forward ada 3 sebenarnya kalau kita ngomong di lapangan, yaitu ketika kita ingin membangun karakter itu ada di masjid tempatnya, membangun kualitas itu ada di sekolah tempatnya, ketika ingin membangun ekonomi itu ada di pasar ya. Kalau di Palu kemarin kita mengkombinasikan antara pasar dengan masjid, di mana kita melakukan pemberdayaan ekonomi tetapi berbasis di masjid ya. Dengan adanya wilayah perjuangan ini, Pay It Forward ingin menghususkan ya, untuk pertama kali ini kita ingin menghususkan wilayah perjuangan kita. Next Mas, yaitu kita akan fokus di program ekonomi. Ini akan menjadi program pertama kita, di mana program unggulannya nanti adalah bedah outlet UMKM. Ini akan menjadi program pertama. Kita juga sudah menyiapkan program-program berikutnya, di antaranya adalah juga program tentang kemasan Pak, tentang kemasan produk, di mana kita ingin menciptakan satu kota, satu produk IIBF dan sebagainya. Tapi untuk yang pertama kali ini kita ingin menyampaikan program unggulan kita, yaitu bedah outlet, di mana kita ingin memberikan rebranding dan juga pendampingan. Dan dalam pelaksanaannya nanti, bedah outlet ini akan melibatkan seluruh kader-kader IIBF di daerah. Nah, kenapa kita memilih bedah outlet ini? Ya ternyata ini sesuai dengan kompetensi kita. IIBF di mana ingin membangun karakter dan ekonomi masyarakat. Ini juga menyesuaikan dengan mindset masyarakat secara umum, Pak. Ternyata masyarakat itu mindsetnya, kalau namanya membantu itu harus kelihatan, ya, harus fisik, gitu. Sehingga dengan adanya nanti warung-warung yang kita rebranding nanti itu terlihat dan sebagainya. Ini juga sangat mudah sekali dilaksanakan dan bisa kita laksanakan sekarang. Untuk gerakan, untuk IIBF dan MBB juga insya Allah ini menjadi lebih mudah untuk branding gerakan karena banyaknya outlet dan juga nanti banyaknya testimoni di masyarakat. Ini ilustrasi bedah outletnya Pak. Jadi ini adalah ilustrasi kasarnya, kami masih menunggu jika ada teman-teman sahabat IIBF yang misalnya arsitek atau desainer ya, desain interior atau apapun yang ingin menyumbangkan desainnya, ini masih belum final ya. Intinya adalah kita ingin membuat bedah outlet di mana nanti logo, ikon kita ini akan terlihat banyak di masyarakat Pak. Jadi akan lebih membumikan lagi namanya gerakan MBBI, akan membumikan lagi namanya Pay Forward dan sebagainya. Next, jadi target program kita adalah bedah 1000 outlet anak bangsa. Dan ini sangat sederhana, di mana jika saat ini sudah ada 50 DPD kabupaten kota, maka setiap kabupaten nanti cukup bedah 20 saja. Jadi di Kabupaten Jember misalnya ada 20 toko yang brandingnya IIBF seperti ini. Di Mojokerto ada 20 lagi, itu ada 1000 Pak. 1000 sehingga itu bisa menjadi tool perjuangan ke depan dengan banyaknya outlet dan testimoni. Jadi ini bedah 1000 outlet sangat simpel ya, ini bisa dilaksanakan sekarang kapan saja dan insya Allah berefek besar. Satu desain nanti kita akan putuskan desain yang disetujui, kemudian akan kita kerjakan di seluruh DPD yang ada. Kita akan bekerjasama dengan seluruh kader di setiap DPD. Kita juga akan memasifkan pemberitaannya dan sebagainya. Next Pak. Kemudian narasi ya, narasi yang kita bangun karena memang kita ingin memulihkan semangat para pelaku UMKM agar bisa menarik konsumen, agar bisa menghubungkan dengan pasar,
membantu menghubungkan dengan market, dengan supplier dan sebagainya. Kemudian rencana bantuan yang ingin kita berikan, setiap outlet itu akan kita rebranding, revitalisasi, juga ada pendampingan senilai kurang lebih 10 juta rupiah per outlet, di mana senilai 5 juta nanti itu berupa renovasi, maksimal 5 juta itu berupa renovasi, ya kita rencananya renovasi fasad, kemudian cat, mungkin interior, lantai dan sebagainya. Kemudian 5 juta ini berupa pendampingan, coaching, kemudian akses ke pasar, produk dan sebagainya. Alhamdulillah ada sahabat-sahabat IBF yang sudah menawarkan diri, yang memang sudah mastery di bidang retail, sudah menawarkan diri untuk membantu di pendampingannya. Kemudian yang terakhir, call to action-nya kami mengajak kepada segenap kader IBF, yang pertama untuk yang memiliki passion, yang memiliki ketertarikan untuk bergabung bersama kami menjadi tim pengurus juga relawan IBF di seluruh Indonesia. Juga yang kedua mengajak seluruh kader dan jaringannya untuk menjadi donatur di dalam gerakan fundraising ini. Dan yang terakhir, untuk bergabung menjadi buzzer sedekah yang akan kita buat insya Allah, di mana buzzer inilah yang nanti akan memviralkan, di mana buzzer inilah yang nanti akan membumikan gerakan ini. Mungkin cukup itu Mas Diki, nanti kita sambung di sesi tanya jawab kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ahmad Yuli. Ya seperti itu ya, jadi kita itu punya lembaga sendiri, yaitu SISWAF. Salah satunya kalau SIS itu ya pay forward. Kemudian WAF-nya itu apa? Wakaf kan ya. Otomatis butuh institusi sendiri. Nah ini kita juga IBF sudah punya wadahnya sendiri, apa namanya? Dana wakaf, DAKAF. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Arsanto. Oke, terima kasih Mas Diki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsanto Adi Nugroho, kebetulan dipercaya oleh IBF terkhusus oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Happy Trenggono, untuk kurang lebih dekat untuk menjadi CEO-nya. Jadi tepatnya saya CEO dari Dana Wakaf Indonesia yang bergerak di urusan wakaf. Nah mungkin ini 3 tahun yang lalu Dana Wakaf Indonesia kita perkenalkan pertama kali atau kita launching itu pada saat Silatnas yang ke-11 di Surabaya. 10 di Surabaya. Oke, di Surabaya kita kenalkan, dan hari ini kami ingin mengajak kembali atau merimen kembali apa itu Dana Wakaf Indonesia yang digagas oleh Bapak Presiden untuk supaya menjadi suatu gerakan wakaf ke depan. Gerakan wakaf yang berbeda, yang memiliki positioning sendiri. Yang memiliki positioning yang berbeda tetapi memiliki dampak dan manfaat yang lebih. Kenapa? Karena dana wakaf yang dikelola dari para pengusaha, latar belakang pengusaha, dikelola, dikerjakan, diimplementasikan oleh lingkungan pengusaha. Terkhusus adalah lingkungan pengusaha diawali dari IIBF. Mungkin slide-nya. Slide-nya? Gitu. Cak Rif, slide-nya. Oh iya. Proses. Siap. Oke, nah mungkin sedikit kami ceritakan apa itu Dana Wakaf Indonesia. Sederhananya Dana Wakaf Indonesia ini adalah sebagai bentuk ijtihad dari adanya kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar apa itu? Kebutuhan pasar untuk orang yang berwakaf. Kebutuhan pasar orang yang berwakaf, tetapi bukan hanya sekedar wakaf seperti yang biasa kita lihat hari ini. Wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf ini itu dan begitu seterusnya. Nah, dari perjalanan itu kami diminta oleh Pak Happy untuk ambil positioning, di mana positioning kami, positioning Dana Wakaf Indonesia adalah lebih kepada wakaf produktif. Nah ini sekali lagi, wakaf produktif, ini positioning dari
dana wakaf Indonesia, wakaf produktif, dan sekali lagi sebisa mungkin pada saatnya nanti dana wakaf Indonesia ini bisa menjadi referensi atau bahkan menjadi pionir untuk wakaf produktif dalam bentuk wakaf saham. Wakaf saham perusahaan, bisnis, dan begitu seterusnya. Dan bahkan kemarin sore-sore ba'da maghrib itu Mas Rosi itu menemuin saya dengan khusus mewakili beberapa organisasi wakaf yang kebetulan Mas Rosi terlibat di dalamnya, menyampaikan dukungan yang luar biasa kepada kami Dana Wakaf Indonesia. Mas, ayo Dana Wakaf Indonesia segera digerakkan. Karena saya sudah menemui beberapa lembaga-lembaga wakaf yang mengalami kebuntuan dan butuh solusi. Dan ternyata sebenarnya bukan hanya perwakilan dari Mas Rosi di sekitaran Jogja dan Muhammadiyah yang mengalami kebuntuan tentang wakaf tersebut. Ketika kami selama 2-3 tahun ini ditugasin oleh Pak Epi keliling-keliling untuk menemuin beberapa lembaga wakaf, itu ternyata banyak dan hampir semua mengalami permasalahan. Mulai dari ACT, mulai dari Global Wakaf, mulai dari rumah zakat, dan begitu seterusnya. Termasuk salah satunya rumah zakat. Rumah zakat itu sampai mengajak kita, ayo Mas, kami itu mendapat wakaf banyak rumah sakit. Mendapatkan wakaf untuk membangun banyak rumah sakit di Indonesia ya Mas? Di Indonesia atau di Jawa Barat? Di Jawa Barat. Itu. Oh, dompet duafa ya yang itu ya? Itu, dompet duafa. Tetapi kami belum bisa menindaklanjuti itu karena kami tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola rumah sakit. Nah, inilah yang membuat kami girohnya semakin oke. Di IIBF ini kan banyak pemain rumah sakit, ada Pak Syauki dan begitu seterusnya. Yang tentunya nanti tunggu tanggal mainnya Pak Syauki. Itu akan kita call, Pak Syauki, ini ada wakaf rumah sakit di sini. IIBF melalui Dana Wakaf Indonesia mau bantuin apapun itu lembaganya, salah satunya adalah dompet duafa tersebut. Itu ya tentunya Pak Syauki harus siap-siap untuk kita call, Pak, minta tolong ini dibantu. Karena itu juga bukan bisnis kami, bukan bisnis saya pribadi khususnya, tetapi alhamdulillah di IIBF ini kan cukup lengkap. Ada rumah sakit, ada rumah makan, ada perbuahan, dan begitu seterusnya. Nah, ini yang ditugaskan kepada kami untuk supaya IIBF punya kiprah. Kiprah di samping tadi yang sudah disampaikan oleh Pay Forward Mas Yuli, itu kita juga bisa membantu melalui wakaf-wakaf tersebut. Tidak harus wakaf menggunakan wakaf tunai atau wakaf aset atau apapun. Ternyata wakaf dari experience kita pun juga bisa. Seperti halnya contoh urusan rumah sakit tadi. Bagaimana sebentar lagi insya Allah kita sedang komunikasi intens dengan dompet duafa untuk urusan rumah sakit. Sehingga dalam forum kesempatan hari ini, salah satunya saya nyentil Pak Syauki untuk siap-siap kalau nanti ada panggilan dari Dana Wakaf Indonesia untuk membantu urusan perwakafan, khususnya urusan rumah sakit. Begitu juga teman-teman yang lain. Itu. Dengan segala latar belakang bisnisnya. Nah, ini beberapa kiprah baru yang ditemukan oleh Pak Happy dan ditugaskan kepada kami untuk menindaklanjutinya. Gitu. Nah, dan ternyata bukan hanya dompet duafa saja, gitu. Bukan hanya Mas Rosi saja yang kemarin memberi dukungan kepada kami, karena banyak sekali ternyata tadi alhamdulillah nyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Happy, khususnya tentang buy and sell bisnis tadi, kan ada alasan orang menjual bisnisnya tadi. Gitu. Nah, ini juga target market untuk Dana Wakaf Indonesia. Karena tidak semua itu serta-merta mudah untuk dijual, tetapi tidak sedikit yang jadi mudah ketika diwakafkan. Nah, jadi artinya mungkin karena konflik keluarga, dijual malah jadi perkara, diwakafkan berpotensi
lebih. Dan begitu seterusnya. Nah, artinya alhamdulillah melalui perjalanannya ilmu tentang buy and sell business pun bisa diterapkan juga dalam konteks dana wakaf Indonesia tersebut. Sehingga kami minta tolong kepada teman-teman nanti sepulang di daerahnya masing-masing, mulailah ditemukan target-target market itu tadi. Kriteria-kriteria seperti yang disampaikan oleh Pak Happy tadi, ada beberapa kriteria tadi, temukan yang orangnya sudah ogah-ogahan ngurusin. Dana wakaf siap kok ngurusin. Gitu. Kalau sudah males ngurusin bisnisnya, sudah empat ngurusin bisnisnya, konflik dengan siap insya Allah dana wakaf siap untuk melanjutkan mengurusinya demi untuk kemaslahatan umat. Dan konsep dari dana wakaf Indonesia sebenarnya cukup sederhana. Hanya dua hal, yaitu wakaf tunai dan wakaf saham perusahaan. Dalam bahasa sederhananya, kalau konteks bisnis, sharing profit dan sharing equity. Jadi inilah yang kami maksud dengan wakaf produktif, wakaf saham, gitu. Dan tentunya juga wakaf tunai. Kenapa wakaf tunai? Alhamdulillah, baru beberapa waktu yang lalu, gitu, salah satunya khususnya adalah Wakil Presiden kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu kan menggalakkan gerakan wakaf tunai. Mulai mengkampanyekan melalui MUI dan lain-lainnya untuk memperkenalkan konsep wakaf baru, yaitu konsep wakaf tunai. Di mana sebelumnya ini masih awam. Wakaf yang diketahui ya tanah, bangunan, mobil, ambulan, dan begitu seterusnya. Tetapi alhamdulillah pemerintah melalui Wakil Presiden sudah mulai menggalakkan wakaf tunai. Dan alhamdulillahnya juga dana wakaf Indonesia pun siap untuk menerima wakaf tunai dari teman-teman IIPF semuanya. Sehingga mohon dukungan dari teman-teman IIPF semuanya, tolong dari yang 10% untuk sedekah tadi, ya paling tidak alokasikanlah 2,5% untuk pay forward, 2,5% untuk dana wakaf, dan begitu seterusnya nanti untuk Ekonas dan untuk MBBI yang akan disampaikan oleh beliau-beliau sendiri masing-masing. Jadi kami mengajak mulai hari ini, sepulang dari Silatnas ini nanti, tolong gitu, untuk dialokasikan hanya 2,5% saja lah. Latihan dulu enggak apa-apa. Kalau ya paling tidak batas kikir lah. Itu 2,5% kami siap menerima. Itu. Biar nanti juga sebagai judul yang keren juga, jangan hanya sekedar wakaf tunai. Karena kita ini pengusaha. Akan lebih keren kalau judulnya apa? Sharing profit. 2,5% sharing profit perusahaan kami wakafkan kepada dana wakaf Indonesia. Kami sodakohkan kepada pay forward dan begitu seterusnya. Nah ini ajakan kami, sehingga mohon maaf kiranya kalau nanti sepulang dari Silatnas ini, masing-masing menjadi target market kami untuk kita tindak lanjuti. Itu sebelumnya kami mohon maaf. Ya. Itu. Habis, Mas. Ampun. Oh ya udah. Ya. Satu lagi ya, Mas ya. Itu. Nah, itu kurang lebihnya konsep-konsep yang sedang kami tawarkan kepada bangsa Indonesia, diawali dari teman-teman IIPF. Jadi prinsip ada dua, yaitu wakaf tunai dan wakaf saham dari perusahaan tersebut. Dan alhamdulillah, terakhir saya ingin menyampaikan terima kasih. Itu diawali dari contoh teladan Bapak Presiden kita, Bapak Edi Trenggono. Alhamdulillah sudah ada 2 yang mengikuti, walaupun belum mau disebut namanya, yaitu teman-teman dari IIPF, yang satu dari Jawa Timur, yang satu dari Jawa Barat. Jadi terima kasih atas dukungannya, kami tunggu dukungan dari teman-teman yang lainnya.
untuk memperkuat dana wakaf Indonesia, di mana hasil dari dana wakaf Indonesia ini nanti untuk perjuangan melalui Ekonas melalui MBPI. Jadi kita support perjuangan untuk IIBF, Beli Indonesia maupun MBPI dan begitu seterusnya. Terima kasih, itu terakhir dari saya. Mohon maaf salah ucap khilaf sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah pada Pak Arsanto, matur nuwun Pak Arsanto. Baik, tadi bicara tentang SIS sudah lewat pay forward, kemudian wakaf lewat dana wakaf, lengkap toh ya? Sudah selesai ya? Enggak. Selain itu kita kemarin waktu pandemi di IBF itu melihat teman-teman kondisi perusahaannya yang banyak yang kena imbasnya pandemi, kemudian akhirnya muncul ide, yaitu bagaimana kalau misalnya kita itu membuat sebuah ekosistem ekonomi yang nasional, disingkatlah namanya Ekonas. Nah, apa saja sih Ekonas itu, bidang garapnya, kemudian ngapain saja, terus apa tujuannya. Nah, ini saya persilakan kepada Gus Hariri, waktu dan tempat saya persilakan. Enggak, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hariri Haryanto. Nama lahirnya Haryanto, tapi alhamdulillah barokah dari guru ditambahin Muhammad Hariri. Dan di IBF atas dari pimpinan gerakan Beli Indonesia, beliau Insinyur Haji Happy Trenggono MKom mendapat amanah untuk membawakan yang namanya Komite Ekonas. Nah, tadi sudah disinggung sama Mas Diki, bahwasanya Ekonas ekosistem ekonomi nasional. Sebenarnya saya terakhir bagusnya Mas Diki, karena saya adalah ini ditambah ini sama dengan ini. Gitu. Iya, karena memang Ekonas itu bukan sebab, Ekonas itu akibat. Jadi nggak apa-apa ya Pak Andi, saya duluan. Jadi Ekonas itu akibat, tapi karena saya akan ngomong tentang Komite Ekonas. Komite Ekonas itu adalah sebuah komite khusus yang dibentuk melalui dari gerakan Beli Indonesia untuk lebih membawakan bagaimana membangun sebuah ekosistem ekonomi nasional. Ada sampulnya di dalam buku, itu singkat saja karena waktunya singkat. Ada belajar dari Kulon Progo di dalam sampulnya. Ini kenapa? Karena di Kulon Progo pernah terbangun sebuah ekosistem dari hal kecil, sederhana. Contoh sederhana yang pernah dibangun oleh Kulon Progo adalah kepala daerah Kulon Progo waktu itu Bupati, itu menginstruksikan atas arahan dari gerakan Beli Indonesia, menginstruksikan kepada para aparatur pemerintahan di bawahnya, staf-staf pemerintahan, untuk beli 10 kg beras. Dalam 1 bulan 10 kg itu kan enggak banyak. Tapi efeknya luar biasa. Kenapa? Karena beras yang dibeli adalah hasil dari pertanian di Kulon Progo sendiri. Dan otomatis itu sudah bisa kita sebut sebuah ekosistem kecil di dalam sebuah daerah. Seandainya produk petani dibeli oleh masyarakat di sekitarnya, dikonsumsi oleh masyarakat di sekitarnya, dibeli oleh para pengusaha yang membutuhkannya, maka akan terbangun ekosistem. Di mana ekosistem ekonomi nasional ini ada kata nasional, yang artinya berarti kita mengedepankan menggunakan produk-produk milik saudara kita sendiri. Ekonas adalah singkatan. Jadi singkatan dari ekosistem ekonomi nasional. Adapun Komite Ekonas itu adalah komite, sebuah badan yang mengurusi terbangunnya ekosistem ekonomi nasional. Lanjut.
Untuk apa kita perlu membangun Ekonas? Setiap bangsa pasti membutuhkan kejayaan, menginginkan kejayaan, termasuk bangsa kita Indonesia. Kejayaan yang berarti kaya, berprestasi, dan disegani. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, luas, penduduknya banyak, semua makan, semua mempunyai konsumsi. Seandainya kita bilang, dari 270 juta jiwa, sebulan itu menghabiskan 100.000 saja. Bahkan 1 juta atau 100.000, kita ukur 100.000 saja satu orang, ngirit-ngirit semua. Itu adalah nilai yang sudah triliun. Triliun. Nah kalau 1 juta, 270 juta dikali 1 juta, itu nolnya banyak banget dah. Itu udah ribuan triliun. Seandainya uang ribuan triliun yang dikonsumsi oleh masyarakat kita, uang 100.000 per bulan, atau 1 juta per bulan yang dikonsumsi oleh kita, yang menjadi belanja kita belanjakan tepat sasaran, belanja ke produk-produk milik saudara sendiri, ke hasil-hasil pertanian milik bangsa kita sendiri, niscaya bangsa kita akan menjadi bangsa yang kaya, bangsa yang jaya. Kenapa? Karena ekonomi itu adalah perputaran. Perputaran yang berputar di dalam sebuah wadah ekosistem milik kita sendiri, maka penguasanya adalah kita. Tapi sekarang belum terjadi. Kenapa? Karena ekosistem yang berputar, contohnya saya menyebut sebuah marketplace yang belakangnya pakai dia, dan juga ada marketplace lain yang kita sebut soft di situ terjadi perputaran, tapi uangnya tidak masuk 100% menjadi pemacu ekonomi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena mayoritas produk-produk tersebut dimiliki oleh perusahaan asing. Bahkan bahan bakunya dari asing, bahkan banyak juga yang 100% dari asing alias barang impor. Sehingga saat Anda mengeluarkan uang 1 juta, boleh dicek sekarang juga dari 1 juta yang Anda keluarkan dalam sebulan, berapa ratus ribu yang masuk ke dalam negeri kita. Rata-rata di atas 50% saat ini keluar dari negeri kita. Seandainya kita memberikan keuntungan sebulan 10%, karena dari 1 juta berarti 100.000 kepada asing, berarti sudah ribuan triliun setiap bulan yang kita keluarkan kepada bukan bangsa kita sendiri. Sehingga di sini kita perlu sekali membangun sebuah ekosistem ekonomi nasional. Ekonomi hanya bisa dibangun dengan ideologi. Ini adalah kata-kata mutiara yang luar biasa. Adapun kekuatan ekonomi dibangun melalui rekayasa dari guru kita Insinyur Haji Happy Trenggono MKom. Membangun ekonomi, ideologi. Ideologi. Tidak bisa membangun ekonomi tanpa kita merubah mindset kita. Tanpa kita merubah ideologi kita. Tidak akan bisa. Karena ideologi itu adalah menjadi tolok ukur, menjadi dasar yang akan merubah pikiran kita, tindakan kita, perilaku kita, kebiasaan kita, dan selanjutnya akan merubah budaya kita. Sehingga membangun ekonomi dari ideologi. Ideologi apa? Untuk bangsa Indonesia. Ideologi yang perlu kita munculkan dalam membangun ekonomi adalah ideologi beli Indonesia. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Bela Indonesia. Beli Indonesia. Ini ideologi. Tanpa ada ideologi beli Indonesia mustahil. Makanya
Pak Presiden pun sebenarnya ngomongin ini di dalam gerakan Aku Cinta Produk Indonesia. Tetapi malu-malu mungkin kalau mengatakan ini dari gerakan Beli Indonesia. Karena ideologi seharusnya yang dibangun, ideologi gerakan Beli Indonesia. Dan di sini adalah pencetus, di sini adalah para pemimpin dari gerakan Beli Indonesia yang membawakan ideologi Beli Indonesia. Adapun Komite Ekonas itu adalah yang merekayasa. Yang merekayasa akan terbangunnya ekosistem ekonomi nasional. Kekuatan ekonominya nanti ada di ekosistem. Sehingga saya tentunya berharap dari pulang Silatnas ini para sahabat pejuang semuanya bergerak membantu Pay Forward, membantu Dakaf, membantu MBBI yang memang passionnya membantu Ekonas. Karena apa? Kita harus membangun segera mungkin sebuah ekosistem dari mulai yang terkecil. Salah satu contoh yang akan dilakukan Komite Ekonas, membangun ekosistem pesantren. Membangun ekosistem daerah, seperti Kulon Progo. Membangun ekosistem pesantren, contoh. Jumlah santri di pondok pesantren ada yang sampai 20.000. Ada yang di bawah 10.000, banyak sekali. Tetapi jumlah yang banyak itu sampai sekarang belum pernah menjadikan pesantren itu kuat ekonominya. Belum menjadikan captive market bagi ekonomi pesantren tersebut. Padahal bisa dibangun ekosistem di pesantren, pengeluaran santri, misalkan uang jajan saja, uang jajan santri 500.000 sebulan misalkan, atau 200.000, kali 1.000 sudah 200 juta. Artinya kalau pesantren itu kita bantu membangun sebuah usaha dan kemudian kita arahkan untuk membentuk sebuah ekosistem, maka 200 juta itu akan menjadi omsetnya pesantren. Jika santrinya 20.000 dengan uang jajan 200.000, maka 400 juta akan menjadi omsetnya pesantren. Bisa menjadi tambahan kekuatan ekonomi bagi pesantren tersebut. Sederhana. Dari mana? Apa yang akan dilakukan oleh Komite Ekonas? Juga hal sederhana. Cukup 200.000 santri itu kan paling belinya namanya 200.000. Sabun, odol, nggak jauh dari situ. Sampo, sabun cuci, terus kemudian jajanan. Itu semua bisa diproduksi oleh pesantren. Kalaupun pesantren nggak punya industrinya, bisa maklun. Hasilnya untuk pesantren. Hal yang sangat sederhana yang tidak perlu rumit dalam membangun ekosistem kecil-kecil, contoh di model pesantren. Bahkan di sebuah komunitas, organisasi, misal ada organisasi Karang Taruna di kampung, kemudian membangun sebuah ekosistem, itu juga bisa. Dari apa yang menjadi output pengeluaran dari organisasi tersebut dijadikan sebagai kekuatan, menjadi kekuatan ekonomi, menjadi income, pemasukan bagi usaha yang ada di dalam organisasi. Sederhananya seperti itu. Lanjut, Mas. Komite Ekonas ini lebih kepada mengawal, memastikan pencapaian dan seterusnya, nanti bisa dibaca karena waktunya pendek. Kemudian lanjut, silakan. Lanjut. Visi dan misi Komite Ekonas. Visi Komite Ekonas terwujudnya ekosistem ekonomi nasional 2030. Kita kalau hal seperti ini harus punya mimpi. Tadi Bapak menyampaikan jangan takut untuk mengejar cita-cita atau membuat cita-cita yang tinggi. Kita ini mau membangun. Membangun itu tentunya ada dua hal, fisik dan ruh. Membangun manusia, Allah membangun manusia aja bentuknya fisik dan ruh. Disebut manusia itu karena ada fisik, ada ruhnya. Kalau enggak, namanya pasti bukan makhluk hidup. Saya kalau enggak ada ruhnya, pasti namanya udah bukan makhluk hidup, udah almarhum.
Nah, begitu juga membangun rumah tangga, itu juga ada fisik, ada rohnya. Fisiknya membangun rumah tangga adalah ada suami, ada istri. Rohnya cinta dan kasih sayang. Kalau ada suami, ada istri, nggak ada cinta dan kasih sayang, saya rasa bukan rumah tangga itu. Begitu juga membangun ekosistem. Membangun ekosistem tentu ada fisik, ada rohnya. Fisiknya adalah Komite Ekonas. Ada MBBI, ada Pay Forward, ada Gerakan Beli Indonesia, ada Dakaf. Ruhnya adalah Beli Indonesia, ideologi Beli Indonesia. Itu adalah ruh yang tertanam untuk membangun ekosistem ekonomi nasional. Struktur Komite Ekonas, nanti ada Dewan Pengayom Komite, Ketua Komite, Sekretaris Komite, dan Bendahara Komite, dan selanjutnya. Ya. Tentunya ini butuh yang mengisi porsinya, sehingga saya berharap kepada sahabat-sahabat pejuang semuanya, minta waktunya sebentar, 1 menit, Mas Diki. Kepada sahabat pejuang semuanya, mari, slide terakhir Mas, mari kita bergabung bersama Komite Ekonas. Cukup satu daerah, satu mewakili sebagai anggota Komite Ekonas, dan satu mewakili sebagai relawan Komite Ekonas. Itu yang kami harapkan, dan bisa dihubungi di buku yang ada nomor HP saya, di buku Ekonas tersebut. Hubungi saya di HP tersebut atau email yang ada di ekonas.indonesia@gmail.com. Silakan hubungi untuk membantu Komite Ekonas dalam memperjuangkan membangun ekosistem ekonomi nasional. Kita akhiri dari saya dengan ucapan bangun Ekonas, wujudkan Ekonas. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Bela Indonesia. Beli Indonesia. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Hariri. Benar yang disampaikan tadi bahwa mulai yang simpel saja. Saya bertemu sama Gus Gozali waktu di Pondok Pesantren Al Yasin ini. Beliau bilang bahwa dari pondoknya saja yang kurang lebih 3.000 santri, itu perputarannya 5 miliar per bulan. Ini dari satu pondok. Saya dapat data bahwa Indonesia itu memiliki kurang lebih 10.000 pondok. Ini yang terdaftar, belum yang tidak terdaftar. Lebih banyak lagi. Kalau dari izin, itu di Jawa Barat, izin yang pondoknya lebih banyak dibanding Jawa Timur. Namun kalau misalnya yang belum berizin, Gus, ini lebih banyak sebenarnya di Jawa Timur. Bayangkan kalau misalnya itu satu pondok perputarannya 5 miliar. Kalau 10.000 pondok berapa itu? Berapa triliun yang perputarannya itu? Ini kalau misalnya di pondok, misalnya yang pasta gigi, deterjen dan lain-lain, sementara masih pakai yang perusahaannya, uangnya dibawa ke luar negeri. Tapi kalau misalnya ini diganti, disubstitusi dengan produk kita sendiri, wah luar biasa. Ya, itu. Jadi itulah kita butuh Ekonas, ekosistem. Ekosistem itu bisa lintas negara, tidak berbatas sama negara Indonesia saja, namun bisa lewat antar negara. Jadi itulah bisa di atasnya negara. Jadi kapan sih Ekonas ini mulai? Ya mulai sekarang, mulai dari kecil. Dan kapan lagi kalau bukan kita yang melakukannya? Mungkin itu ya untuk yang Ekonas. Nah dari itu tadi semua bahwa ada ekonomi, kemudian ada pay forward, kemudian dana wakaf. Selanjutnya kita membutuhkan relawan lebih banyak lagi yang terjun di lapangan. Lewat apa? Yaitu adalah masyarakat bela beli Indonesia. Nah untuk memperjelas apa itu MBBI, saya persilakan kepada Bapak Andi Wibawa, kita beri aplaus yang meriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Bela Indonesia. Beli Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu yang masih bertahan, tinggal separuh ini ya. Padahal saya tadi mau ngabsen. Bagaimana masyarakat bela beli Indonesia ini bisa hadir di seluruh Indonesia. Ini harapan Bapak Presiden dan mandat kepada kita agar kuncinya adalah terbentuknya masyarakat bela beli Indonesia di daerah-daerah bahkan sampai ke
pelosok desa. Nah ini mandat yang luar biasa berat ini. Tapi insya Allah kita ini bukan bangsa remeh-temeh. Kita ini lahir dari kerajaan-kerajaan besar yang disampaikan Pak Habibie tadi. Disusul lagi pagi tadi dapat pencerahan. Saatnya hari ini kita menggelorakan sunnah pergerakan gitu ya. Sunnah pergerakan yang menghimpun dari Sabang sampai Merauke untuk kita menuju kemandirian, menuju kemerdekaan ekonomi bangsa Indonesia. Ini tujuan utama dari masyarakat Bela Beli Indonesia. Baik, tinggal sedikit ya, kita persingkat saja. Saya kepingin luar biasa, dari seluruh daerah hadir. Yang mau wakili kira-kira dari Sumatera, yang kira-kira dari Sumatera yang masih bisa bertahan, satu, angkat tangan. Baik, masih ada ya. Dari Sumatera Barat ya, Sumatera Barat apa Sumatera Utara? Lampung masih bertahan. Dari Jawa Barat masih ada? Oke, alhamdulillah. Jawa Tengah masih ada. Jawa Timur? Ya, masih ada. Di luar itu Kalimantan masih? Masya Allah, tepuk tangan buat Kaltim masih bertahan ya. Saya berharap setelah forum ini kita ngobrol sejenak untuk memberikan guidance sedikit tentang bagaimana pergerakan dari seluruh wilayah di Indonesia ini kita coba masifkan sampai ke tingkat desa. Baik, sebelum ini mungkin bagaimana situasi negara kita hari ini sudah disampaikan kemarin ya dari Bapak Presiden kita dan juga yang lainnya, tapi karena sudah kondisi mau check out ini kita kasih video sedikit lah tentang suasana bagaimana besarnya Indonesia kita tercinta. Sangat nggak mungkin kalau kita hanya begini-begini saja. Kita pasti bisa membuat gebrakan, membuat langkah-langkah yang insya Allah memerdekakan bangsa Indonesia jilid 2. Terkandung di dalamnya ikan, garam, dan biota laut jutaan ragamnya dengan keindahan yang menawan menjadi potensi wisata luar biasa. Indonesia dianugerahi ribuan pulau dengan berbagai potensinya. Bukan sebuah kebetulan Indonesia dibelah oleh garis khatulistiwa yang membuat tanahnya begitu subur. Hutan tropis terbentang luas dan menjadi paru-paru dunia. Kita adalah negara besar, sumber penghasil kelapa sawit, kopi, karet, kakao, dan banyak lagi yang seharusnya membuat rakyat Indonesia sejahtera. Belum lagi gunung-gunung emas, gunung-gunung batu bara, nikel, uranium, sumber-sumber minyak, sumber-sumber gas. Selayaknya semua ini bisa memakmurkan rakyat Indonesia. Bahkan sumber daya manusia dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia adalah anugerah yang besar yang seharusnya menjadi pasar terbesar untuk produk-produk anak bangsa. Akankah kita masih terus duduk terdiam atau berpangku tangan? Relakah kita terus-menerus dalam penjajahan ekonomi yang berkepanjangan? Saatnya kita, bangsa Indonesia, bangkit, mengambil tanggung jawab, bergandeng tangan, saling menguatkan diri antar komponen masyarakat, antar ormas, antar ulama, lintas kampus, lintas Pemda, pelaku usaha maupun pelajar, untuk bersama-sama membangun masyarakat Bela Beli Indonesia dalam upaya berkontribusi secara terus-menerus terhadap kejayaan bangsa Indonesia. Beli Indonesia, bela Indonesia. Baik, mudah-mudahan tepuk tangan buat sahabat semua. Keprihatinan kita yang begitu panjang sampai hari ini belum tuntas. Maka hari ini
saatnya kita mengambil peran. Kekuatannya ada di Bapak Ibu semua. Coba kita langsung ke slide terakhir aja ya. Kita ada nanti kita bangun struktur dari koordinator nasional Masyarakat Bela Beli Indonesia, kemudian sampai ke bawah koordinator desa. Di situ ada koordinator nasional, itu nanti meliputi dari wilayah-wilayah. Kemudian dari wilayah-wilayah itu turun langsung kepada koordinator daerah. Koordinator daerah nanti ada utusan-utusan kecamatan yang langsung turun kepada koordinator desa. Tugas kita menggemukkan koordinator desa ini supaya menjadi kuat, membuat desa mandiri, membuat sentra-sentra ekonomi di desa. Bahkan tadi Mas Juli sudah memberikan presentasinya, sebagian dari infak sedekah bahkan wakaf kita itu untuk membangun kembali desa-desa kita menjadi desa-desa unggulan. Nah, di sanalah peran kita di masyarakat Bela Beli Indonesia ini agar kehidupan kemerdekaan ekonomi kita kembali kita raih. Nah, Bapak Ibu, sahabat pejuang semua yang berbahagia, mungkin itu yang bisa kita sampaikan terhadap tugas pokok dan fungsi dari masyarakat Bela Beli Indonesia. Selebihnya tentang visi, misi, dan seterusnya bisa dibaca. Kemudian saya terakhir hanya beberapa contoh modeling yang hari ini sudah kita jalankan. Ya, sebelum ini ya, kita jalankan dari masyarakat Bela Beli Indonesia. Satu, pola gerak yang kita lakukan di daerah yaitu bisa top down, mendekati dari bekerja sama, mendekati komunikasi kepada pemda-pemda. Silahkan, pimpinan daerah itu selevelnya adalah selevel bupati gitu kan ya. Ini pimpinan daerah ini levelnya bupati lah, kita ajak ngobrol. Kemarin di Pekalongan sudah terjadi, di Lamongan juga sudah terjadi, di banyak daerah, di Cilacap sudah terjadi, di Lampung Metro, kemudian mana lagi Lampung? Pringsewu juga sudah terjadi. Jadi dari pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat Bela Beli Indonesia bisa mengadakan expo, bisa mengadakan gerakan pembelian ya bersama, belanjanya daerah untuk produk-produk UMKM dan sebagainya. Banyak hal yang tadi sudah disampaikan juga oleh Gus Hariri yang kita bisa rajut. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa juga modeling yang dilakukan di Pringsewu. Pringsewu ini punya masyarakat yang ditumbuhkan. Dimulai dari pembicaraan bagaimana Pringsewu ini sebenarnya adalah daerah kaya. Tetapi bagaimana sumber daya alam yang kita miliki itu hari ini hanya dieksplor dan memperkaya negara lain. Maka teman-teman Pringsewu dan sebagainya melakukan gerakan dari bawah untuk bisa membangun masyarakat itu sendiri dalam bentuk mungkin bahasa yang di digitalnya ekosistem. Sehingga daerah itu belanjanya bukan hanya sumber daya yang bisa dikuasai, tapi belanjanya adalah kepada produk-produk daerah itu sendiri. Kita merdekakan satu-satu dari daerah per daerah, sebagaimana bangsa Indonesia merdeka, ada Jong Java, ini anak-anak muda yang hebat, ada ibu-ibu yang bisa mendukung kita semua. Insya Allah daerah-daerah kita merdekakan, kita mandirikan, kejayaan bangsa Indonesia tidak lama lagi akan kita capai. Beli Indonesia! Bela Indonesia! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah buat Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Baik, itu tadi semua adalah diskusi kebangsaan Silatnas yang ke-12 ini sudah lengkap semuanya ya. Jadi harapannya dari ini semua, kita menanamkan kepada panjenengan semua
adalah sebuah ideologi. Ideologinya tentang ekonomi, yaitu apa? Gerakan Beli Indonesia. Jadi tidak lain tidak bukan dari apa yang disampaikan semua ini adalah hanya untuk kebangkitan bangsa Indonesia. Mungkin gitu ya. Saya aplaus kepada para narasumber kita semua. Tetap di sini Pak. Habis ini kita langsung deklarasi masyarakat Beli Indonesia. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Presiden, Pak Happy Trenggono untuk di atas panggung, diikuti sama Vice Presiden Pak Sutrisno, Pak Buyung, saya persilakan Pak Jamhur, monggo, silakan untuk tanda tangan deklarasi masyarakat Beli Indonesia. Mic-nya untuk deklarasi akan dibacakan oleh Bapak Jamhur Abdullah. Monggo Pak Buyung, di atas semuanya. Kanan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, pada hari ini kami akan membacakan komitmen Silatnas yang ke-12. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Komitmen Silatnas ke-12. Indonesian Islamic Business Forum (IIBF). 1. Menjadikan IIBF sebagai the living organization, organisasi yang hidup dan bergerak sesuai dengan purpose, positioning, visi dan misi organisasi dengan cara A. Penguatan keorganisasian IIBF baik dalam struktur kepengurusan, rekrutmen kader, pembinaan kader dan IIBF Tribute to Nation. 2. Melakukan revitalisasi organ-organ IIBF sebagai bagian integral penguatan organisasi dan gerakan yang dicanangkan, yakni Pay Forward, Ekonas, Masyarakat Bela Beli Indonesia, Debt Free Center, dan Dana Wakaf Indonesia, serta Indonesia Mentoring. 2. Melanjutkan Piagam Batu. Beli Indonesia terbukti efektif dalam menggerakkan perekonomian rakyat bila dilakukan secara menyeluruh. Untuk itu diperlukan langkah-langkah terukur, terstruktur, dan masif agar Beli Indonesia bisa menjangkau hingga ke desa-desa. Maka lahirlah Masyarakat Bela Beli Indonesia, MBBI, sebagai motor penggerak Beli Indonesia demi terciptanya Beli Indonesia sebagai karakter unggul bangsa Indonesia. Yang ketiga, mendorong lahirnya pergerakan antar komunitas dari nasional hingga ke daerah untuk menciptakan environment yang membuat ekonomi anak bangsa bertumbuh dan ikut memainkan peranan ekonomi nasional melalui wadah ekosistem ekonomi nasional Ekonas dan Masyarakat Bela Beli Indonesia, MBBI. Beli Indonesia! Bela Indonesia. Bela Indonesia. Beli Indonesia. Baik, ini akan ditandangi oleh Bapak Presiden dan tim yang di depan. Setelah itu akan ada kata pidato kebangsaan dari Bapak Presiden. Mungkin ini dulu ditandatangan. Silakan. Saya persilakan pada Mas Ahmad Nur Sodik, bisa maju ke depan juga. Mas Nur Sodik, Direktur Kaderisasi. Sini Pak. Sini Pak. Ke Bunda dulu. Iya. Iya. Pak Buyung. Selanjutnya.
Pak Jamnur dulu. Sekjen terakhir. Mas Yuli. Monggo, Mas Yuli. Pak Santo. Ya, terima kasih. Ini sudah kami tanda tangani. Insya Allah, mudah-mudahan ini komitmen kita semua ya nanti. Nah, setelah ini kita dengarkan pidato kebangsaan oleh Bapak Presiden, Bapak Insinyur Haji Happy Trenggono MKOM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih para Vice President, Sekjen, para Direktur, yang lain kembali saja enggak apa-apa. Ketua wilayah, Ketua DPD, kader-kader IBF yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan sebuah deklarasi yang insya Allah mudah-mudahan Allah memberkahi deklarasi ini dan menjadi wasilah dari awal kebangkitan daripada nasib umat dan bangsa Indonesia. Saya dalam beberapa bulan terakhir intens dengan para kiai pesantren-pesantren di Jawa Timur terutama. Di situ saya diminta untuk memberikan pemikiran-pemikiran baik tentang ekonomi masyarakat, ekonomi pesantren, maupun hal-hal yang lain menyangkut dari perundang-undangan yang dalam banyak hal menjadi pemikiran dan menjadi kegelisahan para kiai. Salah satu undang-undang yang kita bahas itu adalah undang-undang pesantren, di mana dalam undang-undang tersebut yang undang-undang ini sudah disahkan, banyak hal-hal yang bias dan jika tidak dikritisi bisa menuju kepada hal-hal yang tidak terbayangkan. Sebagai contoh, di mana pesantren hari ini hanya bisa didirikan oleh para kiai. Kiainya misalnya harus yang sudah tersertifikasi. Gitu, dan banyak hal gitu. Ada satu hal yang saya sampaikan bahwa saya agak khawatir bahwa undang-undang pesantren ini bukan masalah, tetapi tanda-tanda dari satu masalah. Gitu. Karena kita lihat juga terbitnya buku tentang direktori sejarah, ya, buku-buku yang memuat tokoh-tokoh pelaku pahlawan di Indonesia. Ternyata di sana banyak tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kita kenal sebagai pahlawan. Tidak ada dalam buku itu. Ada Jenderal Ahmad Yani, tidak ada dalam buku itu. Banyak sekali nama-nama besar itu tidak ada dalam buku. Tetapi ada nama-nama yang muncul. Itu yang saya maksud dengan jangan-jangan ini juga hanya tanda-tanda. Kenapa? Karena persoalan kita sendiri bukan di dalam perundang-undangan. Gitu. Kita mengkhawatirkan ada sebuah gerakan. Gerakan yang akan menjauhkan bangsa Indonesia dengan jati diri yang sesungguhnya. Gerakan yang sedang berusaha bagaimana kapitalisme tumbuh subur, gitu, di mana ekonomi kerakyatan tidak akan mendapat tempat di masa depan.
Kita sudah melihat bagaimana warung-warung tergusur, bagaimana petani-petani tergusur, bagaimana nelayan-nelayan, orang yang mencari ikan, mencari kayu, tidak memiliki lagi lahan untuk mencari kayu, mencari ikan. Ini semua sedang terjadi di negeri kita. Dalam banyak hal saya selalu bertanya, apakah pembangunan yang kita lakukan hari ini pembangunan Indonesia ataukah pembangunan di Indonesia? Sebagai sebuah anak bangsa, seorang anak bangsa, sebagai sebuah organisasi yang menghimpun para pengusaha, ya, pengusaha ini adalah anak bangsa yang ditunggu-tunggu, anak bangsa yang memiliki pilihan yang istimewa. Karena setidaknya menurut saya pengusaha itu memiliki 3 ciri khas, 3 ciri. Yang satu, pertama, mereka adalah pemimpin sejati. Pemimpin sejati. Dia bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Gitu. Dia tidak melapor kepada siapapun. Sehingga dia harus menjadi utuh sebagai pemimpin. Jika dia memaknai itu sebagai panggilan tugas anak bangsa, dia anak bangsa yang terbaik. Jika dia itu memaknai dia sebagai hamba Tuhannya, dia hamba Tuhan yang terbaik. Sebagai pemimpin sejati, dia memimpin banyak orang, memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarganya. Itulah seorang pengusaha. Yang kedua, pengusaha adalah orang-orang yang memegang sumber daya. Terlepas apapun masalahnya, ya sumber daya itu dia pegang. Manusia, finansial, jaringan. Ya, itu kualitas seorang pengusaha. Yang ketiga, pengusaha ini adalah orang-orang yang terlatih, terbiasa untuk mewujudkan sesuatu yang dulunya tidak ada. Jadi make things happen. Ini 3 kualitas yang luar biasa. Pasti sebagai sebuah organisasi, sebagai kumpulan pengusaha, kita harus merasa terpanggil. Ya. Indonesia bukan tidak mungkin terancam dalam masa depan yang sekuler. Yang dimana anak-anak kita akan jauh dengan agama. Sekuler secara spiritual, sekuler secara ekonomi, jangan-jangan. Hidup di negeri kaya tetapi tidak menguasai kaya. Gitu. Hanya terjadi di negeri kita yang hari ini, itu 1 orang yang kaya itu bisa setara dengan 100 juta orang di Indonesia. Tentu sesuatu yang harus kita pikirkan. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, tentu masing-masing memiliki panggilan sendiri-sendiri, memiliki posisi sendiri-sendiri. Ada yang memegang sebagai ketua MBBI, ada yang memegang, ada yang ketua wilayah, ada yang pengusaha, semuanya terpanggil. Satu hal yang saya ingin pesan gitu. Mulailah pikirkan bagaimana memperbaiki nasib anak bangsa, bagaimana memperbaiki nasib umat dalam lingkup yang menjadi jangkauan Anda. Berpikir aja, pikirkan. Kalau kita itu hanya ibu rumah tangga, pikirkan bagaimana saya mendidik anak-anak saya sehingga anak-anak saya mulai mau membela produknya sendiri. Pikirkan. Pikirkan bagaimana jemaah-jemaah itu, jemaah taklim ini bisa berubah membela bangsanya sendiri, membela umatnya sendiri. Pikirkan. Enggak usah kita berpikir yang rumit, harus melakukan apa. Pikirkan. Pikirkan perbaikan nasib. Ada satu pepatah. Barang siapa memikirkan untuk merubah nasib bangsanya, maka dia yang akan melakukan. Jadi yang harus kita lakukan adalah memikirkannya. Jangan tidak difikirkan. Tidak memikirkan itu namanya tidak peduli. Ya. Itu aja. Yang lain akan mengikuti. Apa yang akan harus kita lakukan, bagaimana kita akan melakukan, semuanya mengikuti. Kita mulai dengan
memikirkannya. Inilah panggilan kita. Pemimpin selayaknya 85% waktunya digunakan untuk berpikir. Salah satunya adalah memikirkan nasib bangsanya, nasib umatnya. Pikirkan bagaimana langkah-langkah kita untuk memperbaiki nasib umat, nasib bangsa. Dan sebagai yang terakhir, saya ingin sampaikan, ingin mengingatkan, gunakan spirit kita untuk terlibat di dalam gerakan, di dalam perjuangan. Sekecil apapun, insya Allah, Allah akan mencatat kita ada di dalamnya. Dulu, ketika perang Uhud ini adalah perang yang terjadi 1 tahun sesudah perang Badar. Ketika perang Uhud itu akan terjadi, orang-orang di Madinah itu berbondong-bondong untuk mendaftarkan dirinya untuk ikut berperang. Bahkan keluarga-keluarga di Madinah bukan hanya laki-laki yang sehat, bukan hanya laki-laki yang mampu, yang bisa berperang, tetapi bahkan yang udah tua, bahkan ibu-ibu. Dalam sejarah, ibu-ibu yang mengikuti perang ini luar biasa banyak. Bahkan anak-anak. Kenapa bisa begitu? Ya, sehingga pada saat itu Rasulullah itu membatasi anak-anak yang boleh ikut berperang itu di atas 15 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada orang yang ingin terlewat dalam perang Uhud ini. Perang Badar telah berlalu. Ya, banyak sekali ketika perang Badar itu terjadi, banyak orang itu yang menunggu. Saya di rumah aja. Gitu. Sehingga ketika perang itu terjadi dan gemilang hasilnya, ini energinya luar biasa dan itu membuat sedih orang-orang yang tidak ikut berperang. Bahkan pada saat itu ya, perang Badar ini adalah perang di mana malaikat untuk pertama kalinya itu ikut berperang secara fisik. Jadi pada saat itu banyak sahabat-sahabat yang berbangga, wah saya menombak itu, padahal saya jauh sekali, tapi kena. Gitu. Rasulullah ketawa, kenapa? Karena yang menombak itu malaikat. Gitu, bukan dia. Jadi tombaknya cuma dibegini, dia jalan sendiri. Gitu. Bahkan ada dialog antara Jibril dengan Rasulullah. Ini dialog yang dahsyat luar biasa. Jibril bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau sebut apa orang yang ikut dalam perang Badar? Rasulullah menjawab, aku sebut mereka sebagai muslim terbaik. Dan begitulah Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, kalau begitu aku akan sebut malaikat-malaikat yang ikut berperang di situ sebagai muslim yang terbaik. Ini kisah yang luar biasa di mana kemenangan gemilang antara orang yang berjumlah 313 melawan ribuan, 3.000-an pasukan. Ya. Nah, sehingga dalam perang Uhud ini nggak ada yang mau ketinggalan. Udah nggak apa-apa, anak kecil semua, yang nenek-nenek semua. Yang penting daftar dulu. Yang penting terregister bahwa ditolak untuk pulang urusan lain. Tetapi jadi semua, wah ini nggak usah. Bagaimana Rasulullah? Tapi kita ingin, insya Allah tercatat sebagai mujahid. Ini luar biasa sekali. Nah, pastikan Anda tercatat dalam perjuangan ini. Jangan sampai perang Badar selesai kita lewat, perang Uhud kita lewat. Insya Allah, apa yang kita niatkan untuk Allah, kita akan diberikan kemenangan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan demikian pula kita memasuki Acara. yang terakhir. Aduh, tidak terasa. Sudah 2 hari kita bersama. Dengan beberapa rangkaian acara. Dari kemarin ada apa aja Mbak Nadira? Ada Mastery, Spectra Business Mastery. Terus ada pemaparan materi juga. Dan Ada semalam juga. ada acoustic band. Hari Dan ini ada yang mau juga- nyanyi nggak? Nggak ada. Oh itu adiknya. Oke, terus tadi baru aja Kita melakukan national discussion. oleh pemateri-pemateri yang tadi. Tak lupa pula kita ucapkan terima kasih kepada sponsor yang tanpa bantuannya acara ini tidak akan terselenggara dengan baik. Terima kasih kepada Make It Digital Marketing Agency. Terima kasih kepada Rauna Pride. Terima kasih kepada Saka Boarding School. Terima kasih kepada VCO Klepet. Terima kasih kepada Gambar Rumah Online. Terima kasih kepada Cup Sablon Jogja. Terima kasih kepada Bintang Kembar. Terima kasih kepada CV Global Madani Karya. Terima kasih kepada Jalu, Jamur Lunas Snack. Terima kasih kepada Tas Promosi Jogja. Dan terima kasih kepada Cawang AC Pro. Oke, sudah tuh sponsornya. Dan kita mengucapkan terima kasih juga kepada para hadirin sahabat pejuang yang telah hadir dalam acara Silaturahmi Nasional Indonesia Islamic Business Forum 2021 yang ke-12. Dengan tema mengambil tanggung jawab di era pandemi. Bela Indonesia! Beli Indonesia! Beli Indonesia! Bela Indonesia! Oke, saya Andi Rewa dan rekan saya Nadira Faza. dan panitia mengucapkan mohon maaf jika selama 2 hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan kepada sahabat pejuang dan semoga kita bisa bertemu di acara selanjutnya. Terima kasih kepada para peserta dan diinformasikan bahwa di depan nanti ada pengambilan goodie bag. Jadi dimohon para peserta untuk keluar dengan teratur diutamakan untuk keluar melalui pintu utama, yaitu pintu tengah. Seperti itu. Ada info lagi Mas Rewa? Sudah tidak ada. Sepertinya kita tutup Tutup acara aja. pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.